Assalamualaikum warahmatullah. Jumpa lagi para sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Melanjutkan bahasan kita dari video sebelumnya, yang mana yang sudah kita membahas sebegitu pentingnya sistem untuk menjalankan usaha kita. Manfaat dari sistem untuk menjalankan usaha begitu pentingnya karena apa? Yang saya alami dari pengalaman, pentingnya dari awal sistem dalam menjalankan usaha kita, karena kalau kita udah berjalan mulai sistem, kalau usaha kita udah berjalan baru pakai sistem. Repotnya itu luar biasa. Karena apa? Karena mungkin dari banyaknya item yang mana kita udah berjalan penjualan, melayani konsumen, terus sistemnya kita baru pakai, ya mungkin repot untuk penginputan sambil penjualan itu repot. Makanya penting dari mulai menjalankan usaha toko, mau apapun itu penjualan, mau toko kelontongan atau toko apapun, kalau menurut saya pengalaman dari awal pakai sistem. Nah, itu diantara kelebihannya. Jadi kalau udah berjalan penjualan ke konsumen, repot kalau baru pakai sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari sistem itu meminimalisir kesalahan penjualan, ya, meminimalisir kerugian. Kalau kita jualan mengandalkan manual, kita harus menghafal harga per item, wah repotnya luar biasa. Mungkin tidak langsung kita berjalan, karena kita harus menghafal dulu harga-harga item yang mau kita jual. Sedangkan kalau pakai sistem kan kita diprogram di sistem, jadi meminimal kesalahan harga jual, meminimal kesalahan melayani konsumen, penjualan item tersebut. Yaitu pentingnya sistem untuk menjalankan usaha. Ya, dari pengalaman, jadi kalau penjualan manual kadang banyak salahnya, apa itu dari harga jual ataupun dari item yang dijual, banyak kesalahannya. Jadi kalau pakai sistem, apalagi kalau retail, itu kan kalau penjualan langsung di scan barcode, jadi ya jauh dari kesalahan jual. Itu diantaranya. Jadi manfaat dari sistem itu
wah begitu berperan, ya begitu besar manfaatnya untuk menjalankan usaha toko, utamanya di toko kelontongan. Karena toko kelontongan itu banyak itemnya. Bahkan kalau lihat saya yang saya alami, yang sudah berjalan sampai sekarang, itu ribuan item, bahkan bisa puluhan ribu item. Kalau dihitung, misalkan ada pieces, ada pak, ada dus, itu bisa nyampe 11.000 atau 12.000 item. Itu aja yang belum komplit, masih banyak lagi. Mungkin bisa 20.000 item. Nah, kalau kita pertama kali buka toko, kita baru mulai, harus menghafal ratusan item, harga-harga ratusan item, wah repot. Makanya saya sarankan sebegitu pentingnya sistem untuk menjalankan usaha. Itu diantaranya. Yang ketiga, manfaat dari sistem itu kita bisa lihat transaksi harian, bulanan. Nah, jadi si harga modal, harga jual itu bisa kita koreksi. Ya, bisa kita koreksi. Jadi kalau ada yang nawarin barang, supplier nawarin ke kita barang, jadi kita ada acuan harga, gampang kita lihat di sistem. Ya, kita item tersebut itu dapat modal dari yang sudah ada berapa. Jadi begitu ada yang nawarin barang, apakah lebih murah dari yang sudah kita dapatkan atau lebih mahal. Jadi bisa ada buat referensi kita. Kalau kita mainnya di sistem, ada database di kita. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih konsumen. Ya, jadi kita bisa pilih-pilih supplier. Itu diantaranya kelebihannya. Jadi kita bisa lihat laba. Nah, misalkan laba per bulan dari penjualan, itu bisa dilihat gitu. Itu diantaranya keutamaan sistem. Coba kalau manual, ya mungkin kita susah lihat keuntungan kita apa per hari ataupun per bulan, ya susah. Apa sebabnya? Karena kalau toko kelontong, utamanya di bidang sembako, jadi modal itu berputar di barang. Ya, misalkan item tersebut habis, otomatis kan ada duit di kita. Nah, jadi si duit modal tersebut itu kita belanjakan lagi ke item yang sudah habis, yang sudah kosong itu. Nah, sementara terus berputar, itu kan modal kita adanya di barang, di persediaan barang. Keuntungan kita dilihatnya dari mana? Nah, kalau pakai sistem, ya dari laba jual, ya kan? Dari harga pokok penjualan sekian, laba jualnya sekian. Itu kalau pakai sistem gampang dilihatnya. Oh, berarti kita per bulan ini dapat laba jual kotor sekian. Nah, itu diantaranya kelebihan sistem. Yang selanjutnya, kelebihan dari sistem itu ya ada apa itu, kita bisa dari harga beli,
harga jual, terus akuntansi, itu kan ada kas masuk, ada kas keluar, ya, sehingga di pembukuan kita itu apakah ada keuntungan atau min, ya, karena banyaknya pengeluaran misalkan. Jadi ya kita bisa bisa menahan, gitu kan, menahan pemborosan pengeluaran yang tidak penting. Jadi kita bisa pengeluaran pengeluaran uang kita yang betul-betul manfaat. Jadi kalau pakai sistem itu kita bisa kontrol. Nah, terkadang kan kita di kas, gitu kan, duit ada, tapi barang kosong. Nah, jadi kan kekontrol kalau di sistem. Nah, terkadang ada duit itu, perasaan itu kan untungnya gitu. Yang padahal barang kosong, sehingga si duit tersebut itu dibelanjakan atau dipakai pengeluaran yang lain-lain. Nah, mending kalau misalkan kita dari uang tersebut itu modal kita bukan titipan dari supplier. Bagaimana kalau misalkan barang persediaan kita itu titipan dari supplier? Ya mungkin ada jatuh tempo penagihan, ya susah kita untuk bayar. Kalau di sistem itu kan terperinci, kita punya hutang berapa, gitu kan, terus ke suppliernya siapa aja, gitu kan, kemana aja. Nah, itu kan ada database-nya. Terus piutang ya mungkin lah, gitu kan, resiko daripada warung, gitu, resiko daripada kita berjualan, pasti ada aja yang ngutang, gitu. Kalau di sistem kan kita nggak repot-repot nyatet manual, gitu kan. Jadi piutang kita ada berapa, sehingga kita bisa memperhitungkan daripada berjalannya toko kita. Jadi kita bisa audit karena adanya sistem, apa itu bulanan ataupun tutup buku tahunan. Nah, dari 1 bulan atau dari 1 tahun, apakah kita ada peningkatan ataukah sebaliknya malah menurun, maka saran dari saya, jadi begitu pentingnya sistem. Ya, itu dari sistem. Cuman yaitu cari sistem yang mudah dimengerti oleh kita. Ya, cari sistem yang simple, ya, yang simple tapi efisien di situ, dari mulai pembelian, ya, penjualan, terus stoknya real, akuntansinya real, gitu, sehingga berjalanlah usaha kita. Mungkin sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.